Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Mafahim Yajibu an Tusahhahah yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kedudukan Nabi Muhammad dalam pandangan Allah dan juga dalam pandangan manusia, yang diberi judul Maqamul Mahluk. Bismillahirrahmanirrahim. Maqamul mahluki ay hadza babun fi maqamil mahluki. Ini adalah bab dalam menerangkan kedudukan makhluk. Yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad. Amma huwa, adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innana, maka sungguhnya kita na'taqidu, meyakini kita, annahu, sungguhnya Nabi Muhammad basyarun, adalah manusia. Yajuzu, yang mungkin, alaihi, atas Nabi Muhammad, ma, apa suatu, yajuzu, yang mungkin apa suatu, ala wairihi, atas selain Nabi Muhammad, minal basyari, dari manusia, min husulil a'radi, dari adanya sifat yang baru datang, wal amradi, dan penyakit, allati la tujibu, yang tidak mewajibkan apa arad dan amrad, an-naqsah, pada kekurangan, wan tamfirah, dan bikin orang menjauhinya. Kama, seperti suatu qalah yang berkata sahibul akidah, siapa orang yang punya kitab Aqidatul Awam, wajaisun fi haqqihim min aradin, katanya biwairi naksin kahfi fil maradi, wajaisun, dan wenang, fi haqqihim, dalam haknya para rasul, min aradin, dari beberapa sifat yang baru datang, biwairi naksin, dengan tanpa yang menimbulkan kekurangan, kahfi fil maradi, seperti ringannya penyakit. Jadi di sini dijelaskan maqamul mahluk. Di sini ingin menjelaskan di mana kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Allah. Apa katanya di sini? Amma huwa sallallahu alaihi wasallam fa innana na'taqidu annahu basyarun yajuzu alaihi ma yajuzu ala ghairihi minal bashari min husulil a'radi wal amradi allati la tujibu naqsa wa tanfira. Nabi Muhammad yang kami yakini bahwa dia adalah manusia. Mungkin terjadi kepada Nabi Muhammad seperti yang mungkin terjadi kepada manusia yang lain, seperti mempunyai sifat-sifat kemanusiaan, dan juga seperti sakit yang tidak menimbulkan kekurangan kedudukan sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, dan juga dia mempunyai sifat dan penyakit yang tidak membuat orang lain menjauhinya. Jadi ingin dikatakan Nabi Muhammad itu memang manusia seperti pada yang lain. Nabi Muhammad punya sifat itu, punya sifat senang, punya sifat bahagia. Nabi Muhammad itu punya sifat itu ya tidak senang, sama seperti manusia, punya sifat semacam itu. Dan juga Nabi Muhammad juga bisa sakit seperti lainnya. Tapi sifat-sifat yang terjadi pada Nabi Muhammad itu seperti terjadi pada manusia yang lain, yaitu tidak yang menimbulkan mengurangi kedudukan sebagai seorang rasul,
manusia yang istimewa. Jadi kalau umpamanya itu terjadi pada Abu Bakar itu senang, Nabi Muhammad juga senang. Karena sama-sama manusia. Kalau umpamanya terjadi kepada Umar itu menikah, juga Nabi Muhammad juga menikah. Kalau terjadi kepada Utsman itu makan, Nabi Muhammad juga makan. Kalau terjadi pada Ali itu tidur, yaitu Rasulullah juga tidur. Tetapi sifat-sifat yang dimiliki Nabi Muhammad sebagai manusia itu adalah tetap dia itu maksum, tetap terjaga perbuatan-perbuatan dan sifat-sifatnya itu. Ya ini sifat-sifat kemanusiaan yang tetap dirinya manusia mulia, yang tetap tidak akan mengurangi kedudukan sebagai seorang rasul dan seorang nabi. Itu katanya ini. Lalu Syekh Muhammad ini mengutip syair dari kitab Aqidatul Awam. Dia menyatakan wajaisun fi haqqihim min aradin bi ghairi naqsin ka khafi fil maradi. Katanya mungkin terjadi kepada para rasul berupa penyakit, berupa sifat yang baru datang, tapi tidak mengurangi kedudukannya sebagai rasul. Contohnya seperti sakit yang ringan. Jadi dia sakit ringan, sakit yang tidak membuat dia terhalang melaksanakan tugasnya sebagai rasul. Dia sakit ringan yang tidak dapat menghalangi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakit ringan yang tidak dapat mengganggu untuk menjalankan misi perjuangannya untuk menyampaikan risalah. Itu katanya dalam kitab Aqidatul Awam. Lalu diteruskan wa annahu, dan sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abdun adalah hamba Allah, la yamliku tidak miliki siapa Nabi Muhammad li nafsihi untuk Nabi Muhammad darran untuk memberikan bahaya, wala naf'an dan tidak bisa memberi manfaat, wala mautan tidak bisa memberikan kematian, wala hayatan tidak bisa memberikan kehidupan, wala nusyuran dan tidak bisa memberikan kebangkitan di hari kiamat, kecuali satu syaa yang berkehendak Allah. Siapa Allah? Qala, berfirman siapa Allah Subhanahu wa taala, qul, katakanlah Muhammad, la amliku tidak memiliki saya nafsi untuk diriku, naf'an pada manfaat, wala dharran dan juga bahaya, illa ma kecuali satu syaa yang berkehendak Allah siapa Allah. Walau kuntu, andaikan ada saya, a'lamu tahu saya al-ghaib pada hal yang gaib, lastaksartu maka sungguh akan memperbanyak saya minal khairi dari kebaikan, uma masani dan tidak menimpani kepadaku asu apa kejelekan, in ana sungguhnya saya illa nadhirun kecuali orang yang memberikan peringatan, wa basyirun dan memberikan kabar gembira, liqaumin pada kaum yu'minu yang beriman. Siapa kaum? Al-A'raf ayat 188. Di sini wa annahu sallallahu alaihi wasallam abdun la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyuran illa ma syaa Allah. Di sini dijelaskan bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah. Nabi Muhammad tidak memiliki untuk dirinya sendiri hal-hal yang bisa membahayakan. Artinya Nabi Muhammad tidak dirinya sendiri itu bisa memberikan bahaya, dan tidak bisa memberikan manfaat, dan tidak bisa memberikan kehidupan, dan tidak bisa memberikan kematian, dan tidak bisa memberikan kebangkitan, kecuali apa yang Allah kehendaki. Artinya di sini kalau secara zahir Rasulullah itu misalnya memberikan suatu manfaat kepada sahabat, itu bukan datangnya dari Nabi Muhammad sendiri, tapi datangnya dari Allah. Contoh Nabi Muhammad itu punya mukjizat, misalnya itu
ketika Abu Bakar itu disengat ular, begitu diusap langsung sembuh. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Memberi manfaat, bisa menyembuhkan apa? Yang bisa menyembuhkan bekas gigitan ular pada Abu Bakar ketika di gua mana? Gua Hira apa gua Sur? Gua apa Hira apa gua Sur? Gua Sur. Gua Hira itu tempat apa? Nabi Muhammad tahanus, ya. Nah, itu apa yang terjadi? Nah, itu bukan datangnya dari Nabi Muhammad sendiri, tapi datangnya dari Allah. Jadi di sini jelaskan. Maka di sini dia mengutip ayat firman Allah surah Al-A'raf ayat 188. Allah menyatakan, "Qul la amliku li nafsi naf'an." A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khair. Wa ma masana su'in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Di sini jelaskan bahwa katakanlah Muhammad, apa yang sudah katakan, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan bahaya kecuali yang Allah kehendaki. Andaikan aku tahu tentang hal-hal yang gaib, maka akan kuperbanyak dari mendapatkan kebaikan dan tidak akan ditimpa satu kejelekan. Saya ini adalah hamba Allah yang mempunyai tugas memberikan kabar yang menakutkan dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Ini ayat ini menegaskan kepada kita, Rasulullah sendiri itu adalah manusia seperti yang lain, tidak memiliki kemampuan di luar kemampuan manusia. Dia tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan bahaya, tidak bisa memberikan kehidupan, tidak bisa memberikan kematian, kecuali apa-apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi apa yang terjadi kepada Nabi Muhammad itu semata-mata kehendak Allah. Seperti juga terjadi kepada yang lain. Apa tugas Nabi Muhammad itu? Nadhir, yaitu memberikan peringatan kepada orang-orang. Wabasyir, berikan kabar gembira kepada orang-orang. Jadi ingin menegaskan di sini, kata Syekh Muhammad ini, Nabi Muhammad itu adalah manusia berdasarkan Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat 188. Dia akan mempunyai sifat-sifat kemanusiaan, tapi sifat-sifat yang tidak mengurangi kedudukannya sebagai Rasul, sebagai Nabi, sebagai manusia yang istimewa. Dan secara pribadi Nabi Muhammad itu tidak bisa memberi manfaat, tidak memberikan bahaya, baik untuk dirinya maupun orang lain, kecuali sesuatu yang Allah kehendaki. Jadi apa yang terjadi itu bukan kemampuan Nabi Muhammad pribadi, tapi merupakan pemberian dari Allah. Itu ingin menyampaikan begitu. Wa annahu, dan sungguhnya Nabi Muhammad SAW ada sungguh melaksanakan siapa Nabi Muhammad ar-risalah, pada risalah. Ini artinya amanah sebagai seorang Rasul. Wa balaghah, dan melaksanakan Nabi al-amanatah, pada amanah. Wa nasahah, dan memberikan nasihat Nabi Muhammad al-ummatah, pada umat. Wa kasyafa, dan menghilangkan Nabi al-ghammah, pada kesulitan. Wa jahada, dan berjuang Nabi Muhammad fi sabilillah, dalam membela agama Allah, hatta atahu, hingga datanghu kepada Nabi Muhammad al-yaqin, apa kematian. Fantaqalah, maka pindah siapa Nabi Muhammad ila jiwari rabbih, pada sanding Tuhannya, radiyan, dengan keadaan ridha, wa mardiyan, dan diridhai. Kama, seperti suatu qaulah yang berfirman siapa Allah Ta'ala, innaka, sungguhnya engkau Muhammad, mayitun, adalah mayit, yakni akan meninggal dunia. Wa innahum, dan sungguhnya mereka mayitun, adalah mayit. Ini
Kemudian Allah berfirman, wa qala dan firman Allah, wa ma ja'alna, dan tidak menjadikan kami libasyarin pada manusia min qablika sebelum al khuldah kekal, afa in mitta, apabila kamu mati, fahumul ghalibun, fahum mereka khaliduna, itu kekal. Maka di sini menjelaskan kepada kita wa annahu qad adda ar-risalah wa ballagha al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghammah wa kashafa al-ghummah wa jahada fi sabilillahi hatta atahu al-yaqin fantaqala ila jiwari rabbih radiyan mardiyya. Kata Syekh Muhammad, Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah yang melaksanakan tugasnya sebagai seorang rasul dengan sempurna, dan dia menjalankan amanah sebagai seorang rasul dan sebagai seorang nabi, dan dia membimbing umatnya menuju kebaikan, dan dia juga menghilangkan kesulitan-kesulitan problem masyarakat. Dan Nabi Muhammad itu berjuang dalam rangka meninggikan agama Allah sampai dia meninggal dunia. Lalu ketika dia wafat menghadap Allah, maka dia itu ridha terhadap Allah dan diridhoi oleh Allah. Jadi manusia yang istimewa Nabi Muhammad itu melaksanakan risalah dengan sempurna. Buktinya selama 23 tahun itu selesai tugasnya. Umat Islam masuk, manusia masuk Islam berbondong-bondong. Dan Nabi Muhammad betul-betul melaksanakan amanah. Tidak ada perintah satupun yang tertinggal. Semua dilaksanakan dengan sempurna. Tidak ada amanah yang terabaikan. Semua dilaksanakan dengan sempurna. Baik menyangkut dirinya, menyangkut keluarganya, menyangkut masyarakatnya, dan lain dan sebagainya. Dan juga Nabi Muhammad selalu memberikan bimbingan kepada sahabatnya. Jadi, maka kita kalau baca Al-Quran, semuanya isinya bimbingan. Kemudian kalau baca hadis, baik hadis itu sifatnya itu apa sunnah qauliyah atau sunnah fi'liyah atau sunnah takririyah, itu betul-betul membimbing kepada umatnya, betul-betul menasehati, mulai dari urusan mau tidur sampai bangun tidur, doa mau tidur sampai bangun tidur, semuanya doanya lengkap. Iya Pak ya? Doa mau tidur ada doanya, bangun tidur ada doanya, mau kamar mandi ada doanya. Kan begitu. Kalau ada di kamar mandi ada doanya, mau makan ada doanya, selesai makan ada doanya, kemudian mau jalan ada doanya, mau naik kendaraan ada doanya. Nah, yang mau menikah ada doanya, kayak Ustaz Fuad besok ada doanya, semuanya ada doanya semua. Itu doa. Kemudian tata caranya, bagaimana dia itu menghadapi yang lebih tua, bagaimana menghadapi yang lebih kecil, bagaimana menghadapi orang tua, bagaimana menghadapi guru, bagaimana menghadapi teman, bagaimana menghadapi pemerintah, bagaimana yang pemerintah menghadapi rakyat. Semuanya lengkap. Nasuhal ummah. Wa kasyafal ghummah. Coba menghilangkan kesulitan. Dulu di situ bagaimana perbudakan merajalela, maka sedikit itu dihilangkan. Walaupun kemudian dulu suka berperang, itu bisa berhenti dan sebagainya. Kemudian diteruskan lagi itu, dan hidupnya sejak dia diutus sebagai rasul umur 40 sampai umur 63, dia berjuang terus dan berjuang dalam rangka menyampaikan risalah, dalam rangka menegakkan ajaran Allah. Dan kemudian ketika dia itu wafat, maka dia itu hatinya ridha terhadap apa yang diputuskan Allah, dan Allah meridhoinya. Maka di sini Allah menyatakan kama qala ta'ala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau Muhammad akan mati, dan mereka yang menentangmu juga akan mati. Kemudian Allah menyatakan di sini, menegaskan kepada kita Nabi Muhammad itu seperti manusia lain, juga akan meninggal, tidak ada yang kekal. Kemudian ditambah wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda afa in mitta fahumul khalidun. Rasulullah ditegaskan di sini tidak ada manusia sebelum Nabi Muhammad itu yang kekal, semuanya mati. Apakah lalu kalau kamu mati mereka kekal? Tidak, ya sama seperti manusia yang lain akan mati.
Itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah manusia. Kemudian wal ubudiyah itu adapun sifat penghambaan kepada Allah, hiya adapun ubudiyah asrafu sifatihi, yaitu paling mulianya sifat Nabi Muhammad. Walidzalika, oleh karena itu, fa innahu, maka sungguhnya Nabi Muhammad yaftahidu, berbangga-banggaan Nabi Muhammad biha, dengan sifat ubudiyah. Yaqulu, berkata, yaqulu, bersabda Nabi, innama ana, sungguhnya saya, abdun, adalah hamba. Wasafahu, dan menyifati hu, kepada Nabi Muhammad, Allah, siapa Allah, biha, dengan ubudiyah, dengan hamba Allah, fi a'la maqamin, di tempat paling tingginya kedudukan. Subhanalladzi, maha suci zat, asra, yang memberangkatkan zat pada waktu malam, bi'amdihi, pada hambanya, alladzi, al-ayah, waqalan, bersabda, waqalan, berfirman Allah, wa annahu, dan sungguhnya, lama qamah, setelah berdiri, Abdullah, siapa hamba Allah, yad'uhu, berdoa, salat, yad'u, berdoa, siapa Allahu, kepada Allah, kadu, hampir jin, yakuna, ada jin, alaihi, kepada hamba Allah, libadang rumuni. Jadi di sini menyatakan wal ubudiyatihi asrafu sifatihi, walidzalika fa innahu yaftakhiru biha. Sifat kehambaannya, sifat sebagai hamba Allah, itu adalah sifat yang paling mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu sifat yang tertinggi, kedudukan yang tertinggi itu adalah al-ubudiyah, sebagai hamba Allah yang baik. Maka karena itu Nabi Muhammad itu bangga dengan sifat sebagai dia itu hamba Allah, sehingga menyatakan apa? Innama ana abdullah, innama ana abdun, saya ini ada seorang hamba Allah. Kemudian apa katanya? Wasfallahu biya fi ala maqamin, dan Allah memberikan sifat dari Nabi Muhammad dengan kedudukan yang paling tinggi ketika berfirman, apa katanya? Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Di sini Allah menyatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Allah maha suci, Allah yang memberangkatkan hambanya. Kemudian Allah menyatakan di ayat lain, wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakunu alaihi libada. Jadi menggambarkan tentang jin, ketika Nabi Muhammad itu sholat, maka jin semuanya ngerumunin saking cintanya kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu diutus kepada manusia, juga diutus kepada jin. Nah, ketika Nabi Muhammad itu sholat, mereka datang mendengarkan bacaan Nabi Muhammad. Datang untuk apa? Karena dia cinta kepada Nabi Muhammad. Diceritakan di surat Al-Jin menyatakan, wa annahu lamma qama Abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Nah, ini ingin menegaskan, kata Syekh Muhammad, bahwa Nabi Muhammad itu adalah manusia, tapi manusia yang istimewa. Nah, ini jadi beberapa penjelasan bahwa Nabi Muhammad itu adalah manusia, dan akan terjadi pada Nabi Muhammad seperti yang akan terjadi kepada manusia yang lain. Akan tetapi hal-hal, sifat-sifat yang tidak mengurangi kedudukannya sebagai Rasul. Kemudian Nabi Muhammad itu seperti manusia lain, secara pribadi dia tidak memiliki, bisa memberikan bahaya, berikan manfaat, berikan kehidupan, kecuali apa yang Allah kehendaki. Dan Nabi Muhammad itu adalah seorang Rasul yang sukses, melaksanakan risalah dengan sempurna, melaksanakan amanah dengan sempurna. Dan ketika dia itu wafat, maka ridha dan diridhai oleh Allah. Dan kemudian Nabi Muhammad ini adalah sifat yang tertinggi, derajat yang tertinggi yang dimiliki adalah al-ubudiyah, adalah sebagai hamba Allah yang baik.
Inilah pembahasan. Nah, untuk nyambung yang akan datang ingin menyampaikan, memang Nabi Muhammad itu manusia, tapi manusia yang istimewa. Karena apa? Karena dia sebagai Rasul. Dia orang yang sukses melaksanakan amanah. Dan beberapa keistimewaan sebagai manusia yang istimewa. Maka nanti akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.